Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faya ibadallah rahimakumullah, isma'u ba'da maqala rabbuna fi kitabihil karim. Fa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Al hadis rawahu Imam Muslim. Ikhwati iman rahimakumullah, sahabat-sahabat kajian online Persatuan Islam Bala Endah, alhamdulillahirabbil alamin, pada saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian kajian menjelang berbuka saum yang diadakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bala Endah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada setiap gerak langkah kami di dalam menjalankan syariat ajaran Islam. Terutama untuk saat ini kita sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan untuk saat ini saya ingin mencoba membahas mengenai salah satu tema yang diberi judul, yaitu masjid sebagai pusat peradaban umat Islam. Namun sebelum dibahas lebih jauh mengenai apa itu masjid dan korelasi hubungannya, relevansinya dengan peradaban umat Islam, terlebih dahulu kita bahas secara definisi bahasa apa yang dimaksud dengan masjid. Masjid secara bahasa merupakan isim makan dari kalimat sajada yasjudu, sajidan atau sujudan, yang artinya tempat bersujud, sedangkan sajada yasjudu artinya bersujud. Tempat untuk menunjukkan bersujud yaitu masjadun menurut ilmu bahasa. Namun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membakukan bahwa tempat yang digunakan untuk bersujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masjidun, bukan masjadun. Jadi dengan mengkasrohkan jim, pada akhirnya dibakukanlah tempat untuk bersujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Selanjutnya ikhwati iman rahimakumullah, sahabat-sahabat kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai adalah tempat yang dimana tempat itu banyak terdapat masjid-masjidnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyukai, menyenangi tempat yang banyak masjid-masjidnya? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang senantiasa ingin membersihkan hati dan jiwa mereka. Sedangkan ikhwati iman, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala benci, tidak sukai adalah tempat yang dimana tempat itu berjejeran banyak sekali terdapat pasar-pasarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyenangi, menyukai tempat yang banyak masjidnya? Karena banyak orang yang ingat kepada Allah dan ingin membersihkan dirinya. Sedangkan kenapa Allah Subhanahu wa taala membenci tempat yang banyak pasarnya? Karena kebiasaan orang-orang yang berada di pasar itu sibuk dengan urusan-urusan keduniaannya. Maka jelas dari sana bahwa Allah Subhanahu wa taala menyenangi tempat yang banyak masjidnya dan membenci tempat yang banyak pasarnya. Ikhwati iman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian kita kilas balik mengenai sirah nabawiyah, perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW.
Dahulu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya begitu hijrah dari Mekah kemudian menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya membangun sebuah bangunan yang pertama kali dibangun, yaitu adalah masjid. Masjid ini dinamakan dengan Masjid Quba. Dibangun Masjid Quba ini tepat di tengah-tengah di jantung kota Madinah. Jadi bukan di pelosok, bukan di pinggir, bukan, tetapi tepat di jantung kota Madinah. Dengan asas bahwa masjid itu sebagai pondasi, sebagai titik peradaban umat Islam. Nah, jadi bukan di pelosok, bukan di pinggiran, tetapi tepat di jantung kota Madinah. Nah, selanjutnya ikhwatu iman, didirikannya masjid itu, dibangunan Masjid Quba itu bukan hanya dibangun untuk beribadah secara spiritual hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan hanya sholat, kemudian ritual-ritual spiritual hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih jauh daripada itu, bahwa dibangunnya masjid pada saat itu salah satunya adalah sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan umat yang dibutuhkan pada saat itu. Sebagai contoh, hadirnya masjid adalah sebagai sarana pemersatu umat Islam. Nah, dulu ada kaum Ansor dari Madinah, kemudian ada kaum Muhajirin dari Makkah. Melalui Masjid Quba ini oleh Nabi Muhammad SAW dipersaudarakan, dipersatukan di dalam masjid. Setelah dipersaudarakan, setelah dipersatukan di dalam masjid, maka umat Islam ini kuat. Tidak ada mana yang kaya, tidak ada mana yang miskin, tidak ada mana yang berpangkat, tidak ada mana yang rendah, tidak ada yang berkulit hitam, putih dan yang lain sebagainya. Semuanya sejajar, semuanya sama rata, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu edukasi masjid yang harus dan mesti kita terapkan di masjid-masjid kita. Kemudian ikhwati iman, coba kita tengok masjid potret zaman sekarang, potret masjid zaman sekarang. Kian kemari bahwa daerah-daerah kita terdapat banyak sekali masjid-masjid. Namun ikhwati iman, ketika azan berkumandang, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk beribadah, tetapi banyak sekali umat-umat yang berkeliaran, yang berkeluyuran jauh di luar masjid. Justru hadirnya masjid itu harus menjadi sarana pencetak umat-umat yang memakmurkan masjid, yang kemudian umat-umat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-17. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Wa qamash shalah, serta mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Nah, jadi ikhwat iman rahimakumullah, untuk memakmurkan masjid itu menurut ayat ini bukan hanya sebatas membersihkan masjid atau ikut donasi memberikan harta untuk pembangunan masjid saja, tetapi di dalam ayat ini yang dimaksud memakmurkan masjid dengan ikut ibadah yang dilaksanakan di masjid tersebut. Di dalam ayat ini disebutkan dengan menggunakan wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Kemudian di dalam ayat ini ikhwatu iman, orang-orang yang senantiasa tertanam di dalam hatinya keimanan, kemudian tergerak hatinya untuk memakmurkan masjid, orang-orang yang semacam ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah ini dinyatakan lam yahsya illallah. Dia tidak mempunyai rasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid dengan sebenar-benarnya keimanan, maka orang itu senantiasa, sekali lagi, lam yahsya illallah, tidak pernah takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut krisis pangan yang melanda kehidupannya, dia tidak takut ujian kesehatan. Yang dia takutkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa-doa harapan orang-orang beriman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sholatnya, ibadahnya, bahkan hidup dan matinya adalah lillahi rabbil alamin,
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam semesta ini. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian ada sebuah hadis yang lumayan panjang dahulu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW selepas itu yang bernama Abdurrahman bin Sakhr atau kita kenal dengan sebutan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini, Abdurrahman bin Sakhr ini berjalan di jalanan pasar. Kemudian beliau berteriak, "Ya ahlas suq, wahai para penghuni pasar, ma'ajazakum, betapa lemahnya, betapa bodohnya kalian." Dengan suara yang lantang, kemudian dengan nada dan ungkapan seperti itu, lantas orang-orang pasar kemudian pada keluar. Wa madzaka ya Abu Hurairah, wa madzaka ya Abu Hurairah, ada apa wahai Abu Hurairah, ada apa wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, dzaka mirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksamu fil masjid wa antum hahuna. Warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini sedang dibagi-bagikan, sedang dihambur-hamburkan di dalam masjid, sedangkan kalian berada di sini. Nah, ikhwatu iman, begitu mendengar ungkapan Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ini, para penghuni pasar yang tadinya sibuk dengan urusan keduniaannya di pasar, kemudian semuanya berlarian ke masjid, mencari itu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang dibagi-bagikan. Tetapi ikhwati iman, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ini tetap tinggal di pasar karena dia yakin orang-orang pasar pada akhirnya akan kembali lagi ke pasar. Ternyata betul ikhwati iman, orang-orang yang tadi berhamburan menuju masjid kemudian kembali lagi ke pasar dengan marah. "Hai Abu Hurairah, kami tidak mendapatkan ada harta yang dibagi-bagikan di dalam masjid." Maka Abu Hurairah bertanya, "Memang apa yang kamu lihat di dalam masjid?" "Kami di dalam masjid itu hanya melihat orang-orang yang sedang sholat, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang bertadarus, orang-orang yang berdiskusi perihal ilmu agama dan yang lainnya. Kami tidak melihat bahwa ada harta yang sedang dibagi-bagikan di dalam masjid." Nah, kemudian Abu Hurairah menjawab, "Itu adalah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah, para utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dan Rasul tidak mewarisi harta, tidak mewarisi dinar, dirham, perak dan yang lain sebagainya. Semua harta itu adalah warisan Qarun, Namrud, Fir'aun. Sesungguhnya para utusan Allah hanya mewarisi ilmu. Barang siapa yang mendapatkan itu warisan berupa ilmu, maka sungguh ia mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa." Nah, ini tazkirah renungan bagi kita semua ikhwati iman. Kenapa pada akhirnya masjid di zaman sekarang itu banyak sekali diawasi, banyak sekali dipantau kegiatan-kegiatan di dalam masjid. Pada akhirnya kita mengetahui kenapa orang-orang yang tidak menyukai terhadap ajaran Islam itu begitu mengawasi aktivitas orang-orang Islam di dalam masjid. Sedang apa mereka, sedang apa? Bahkan ulama-ulama kita dikriminalisasi dan lain sebagainya. Ternyata apa hikmah dibalik itu semua? Bahwa umat Islam itu akan bangkit di dalam masjid. Mereka tidak takut orang-orang Islam berkumpul di pasar-pasar. Mereka tidak takut orang-orang Islam sibuk di jalan, di tempat angkringan, di kantor-kantor mereka. Mereka tidak takut ikhwati iman. Yang mereka takutkan adalah umat Islam beribadah, umat Islam berdiskusi, bermusyawarah, membentuk gerakan di dalam masjid. Kenapa? Karena dengan masjid itulah umat Islam akan bangkit. Bahwa dengan masjid itulah umat Islam akan memulai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Ikhwatin, ini menjadi tazkirah khususnya untuk saya pribadi sebagai orang yang menyampaikan bahwa orang-orang yang senantiasa terikat hatinya dengan masjid adalah orang-orang yang tidak akan pernah mempunyai rasa takut kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mewujudkan peradaban umat Islam yang lebih beradab, maka tempat yang paling utama adalah titik yang paling utama bagaimana cara umat Islam itu berkumpul
di dalam masjid beribadah dan kemudian melaksanakan rutinitas yang lainnya. Ikhwatiman, ini sekali lagi menjadi tazkirah untuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa bukan hanya di bulan Ramadan ini saja memakmurkan masjid, juga di bulan-bulan yang lainnya, bahwa dengan memakmurkan masjid kita senantiasa secara pribadi tergerak hatinya, tercerdaskan, dengan sendirinya hati kita dan diri kita akan merdeka, tidak ada yang ditakutkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga secara komunal bahwa dengan masjid itu umat Islam akan bangkit, umat Islam akan jaya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah tuh mah salah tuh